Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Afifah, Isna Afifah, dan saya sendiri Dita Aprilia. Di sini kami akan membahas tentang grup isometri. Pertama, definisi 6.6. Suatu himpunan S bukan himpunan kosong dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi. Artinya, untuk setiap A, B elemen dari S, maka A komposisi B komposisi S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S. Artinya, untuk setiap A, B, C elemen dari S, maka komposisi dari komposisi A, B terhadap C sama dengan komposisi A terhadap komposisi B, C. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S. Artinya, terdapat E elemen S. Kemudian, untuk setiap A elemen S, maka komposisi AE sama dengan komposisi EA sama dengan E. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S, maka komposisi A, B sama dengan komposisi BA sama dengan E. Pada modul pertama, kita telah mempelajari mengenai transformasi dan komposisinya. Ingat bahwa komposisi transformasi bersifat tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, dan setiap transformasi mempunyai balikan yang tunggal. Jelas, kita dapat menyatakan bahwa himpunan transformasi dengan operasi komposisi merupakan suatu grup yang disebut grup transformasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh berikut. Misalkan, S adalah himpunan transformasi dan komposisi adalah operasi komposisi. Apakah S komposisi merupakan grup? Untuk itu kita harus mengecek dipenuhi atau tidaknya keempat aksioma tersebut. Pengecekannya kita gunakan teorema yang telah dibahas pada modul-modul terdahulu. Aksioma pertama, ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 dan T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, komposisi T2 dan T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan terpenuhi atau dipenuhi. Kemudian aksioma 2, ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi bersifat asosiatif, yaitu komposisi dari komposisi T1 dan T2 terhadap T3 sama dengan komposisi T1 terhadap komposisi T2 dan T3. Jadi, aksioma kedua terpenuhi atau dipenuhi. Aksioma 3, ada transformasi identitas I yang didefinisikan IB sama dengan B untuk setiap B elemen V, jelas I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku komposisi TI sama dengan komposisi IT sama dengan T. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Selanjutnya, aksioma 4. Ambil T elemen S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, komposisi dari T dan T inverse sama dengan komposisi T inverse T sama dengan I, atau untuk setiap T elemen dari S, kemudian terdapat T inverse elemen dari S, sehingga komposisi T inverse sama dengan komposisi T inverse T sama dengan I. Jadi, eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka S komposisi adalah grup. Grup S komposisi disebut pula grup transformasi, sebab S merupakan transformasi-transformasi yang kita misalkan di awal. Kemudian, berikut ini akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S.
Misal kita bentuk himpunan C sama dengan refleksi T, identitas. Kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T atau refleksi T merupakan transformasi, yaitu menurut teorema. Pemetaan identitas I juga didefinisikan IP sama dengan P untuk setiap P di bidang, merupakan transformasi. Jadi, C sama dengan refleksi T, I merupakan himpunan bagian dari S. Jadi, dapat ditulis C subset S akan diperiksa bahwa C refleksi T, I terhadap operasi komposisi yang dinotasikan C komposisi merupakan grup. Langkah yang pertama, kita buktikan aksioma 1. Menurut teorema, komposisi refleksi T terhadap refleksi T sama dengan I karena pencerminan involusi. Refleksi T I sama dengan refleksi I komposisi refleksi TI sama dengan komposisi I refleksi T sama dengan refleksi T untuk sebarang refleksi T, dan komposisi I terhadap I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di C adalah juga di C. Jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Kemudian aksioma kedua, karena refleksi T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif menurut teorema. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Kemudian aksioma 3, jelas I merupakan netral atau identitas untuk operasi komposisi di C, sebab untuk setiap X elemen dari C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Sebenarnya XI sama dengan IX sama dengan X. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Kemudian aksioma 4, karena refleksi T dan I transformasi, maka refleksi T dan I mempunyai balikan. Kita tahu bahwa komposisi refleksi T terhadap refleksi T sama dengan I karena pencerminan involusi. Jadi refleksi T inverse sama dengan refleksi T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk setiap X elemen dari C, terdapat Y elemen S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan I. Selanjutnya, ada 4 isometri dasar yang telah kita bahas terlebih dahulu. Keempat isometri dimaksud adalah pencerminan, translasi, rotasi, refleksi geser. Dari keempat isometri di atas, yang termasuk isometri langsung adalah rotasi dan translasi. Sementara yang termasuk isometri lawan adalah pencerminan atau refleksi dan refleksi geser. Telah kita bahas pula mengenai dua komposisi pencerminan yang dapat membentuk suatu translasi atau rotasi. Kapan hal tersebut terjadi? Sementara itu, komposisi dari sepasang refleksi, translasi atau rotasi menghasilkan rotasi geser. Bagaimana jika kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan salah satu di antara refleksi, translasi, rotasi atau refleksi geser itu sendiri? Apakah terbentuk isometri yang baru? Untuk hal di atas, mari kita bentuk komposisi antara refleksi geser dan translasi. Misal, translasi adalah refleksi geser dengan sumbu garis T, yaitu translasi sama dengan komposisi dari translasi AB terhadap refleksi T dengan ruas garis berarah AB sejajar dengan T, dan translasi CD adalah sebuah translasi, maka komposisi translasi CD terhadap translasi sama dengan komposisi translasi CD terhadap komposisi translasi AB dan refleksi T sama dengan komposisi dari komposisi translasi CD dan translasi AB terhadap terhadap refleksi T.
Karena translasi dengan operasi komposisi tertutup menurut teorema, maka berarti ada ruas garis berarah EF, sehingga komposisi translasi CD terhadap translasi AB sama dengan translasi EF. Dengan demikian, komposisi translasi CD terhadap translasi sama dengan komposisi translasi EF terhadap refleksi T. Jika ruas garis berarah tegak lurus T, maka komposisi translasi EF dengan refleksi T adalah pencerminan terhadap garis yang sejajar T. Jika ruas garis berarah EF tidak tegak lurus T, maka komposisi translasi EF terhadap refleksi T adalah refleksi geser. Dengan demikian, komposisi translasi CD terhadap translasi adalah sebuah pencerminan atau refleksi geser. Bagaimana jika komposisi yang kita bentuk adalah komposisi translasi dan translasi CD? Kita tahu bahwa komposisi translasi terhadap translasi CD sama dengan komposisi dari komposisi translasi AB dan refleksi T terhadap translasi CD, dan komposisi translasi AB terhadap refleksi T sama dengan komposisi refleksi T terhadap translasi AB untuk ruas garis berarah AB sejajar dengan T. Maka komposisi translasi terhadap translasi CD sama dengan komposisi refleksi T dan translasi AB terhadap translasi CD sama dengan komposisi dari refleksi T terhadap komposisi translasi AB dan translasi CD sama dengan komposisi refleksi T terhadap komposisi translasi CD dan translasi AB sama dengan refleksi T sama dengan komposisi komposisi refleksi T terhadap translasi EF merupakan refleksi atau refleksi geser. Dengan demikian, komposisi refleksi geser dengan translasi adalah sebuah refleksi atau refleksi geser. Demikian dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman yang lain atau Mbak Afifah.